Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga cucuran rahmat semoga Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum Fatih menyampaikan materi khutbah, Fatih berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah Jumat pada umumnya untuk mari
Kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarangnya, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin menyampaikan tentang 3 pesan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan 3 pesan kepada 2 orang sahabat, Abu Dzar bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Pada mulanya nasihat ini hanya diberikan kepada mereka berdua. Namun kemudian nasihat ini menjadi nasihat untuk kita semua. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan dan banyak sekali hal-hal yang positif yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pesan dari baginda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pesan ini sangat singkat. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Tambuha, niscaya mampu kebaikan itu menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Nasihatnya singkat, tetapi maknanya amat dalam. Pertama, ada 3 kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita terhadap diri kita, dan kewajiban kita terhadap sesama. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa sebagaimana kita ketahui adalah himayah, menjaga diri kita agar terhindar dari api neraka. Dengan cara seperti apa? Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan lebih jauh, para salafus saleh mengatakan bahwa di dalam takwa harus ada 3 unsur di dalamnya. Pertama, takwa itu harus taat kepada Allah dan tidak maksiat kepadanya. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Sementara yang ketiga, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan tidak mengkufurinya. Andai kata 3 unsur itu ada, maka orang itu disebut dengan muttaqin. Salah satu unsur disebutkan bahwa takwa harus selalu menganggap bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Oleh karena itu kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah engkau dimanapun engkau berada, jadi relevan dengan kata-kata tadi. Kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada dan dalam posisi apapun. Ketika kita jadi guru, jadilah guru yang bertakwa. Ketika jadi pengolahan, jadi pengolahan yang bertakwa. Ketika jadi penegak hukum, jadi penegak hukum yang bertakwa. Ketika jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Insya Allah, andai kata seluruh penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan baik itu dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi ila akhir ayat. Yang artinya apabila suatu penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, pasti niscaya Allah akan bukakan barakatin, keberkahan-keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Apa itu berkah? Berkah menurut para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Andai kata saya ilustrasikan, maka keberkahan itu seperti ini. Ada 2 orang yang mendapatkan waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Tetapi bedanya, si A 24 jam yang Allah berikan mampu melakukan berbagai kebaikan. Bukan cuma yang wajib, bahkan perkara yang sunat pun dia mampu lakukan.
tidak berkah, dia tidak mampu melakukan berbagai kebaikan. Justru sebaliknya, yang dia isi dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 24 jam yang Allah berikan, dia mampu melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, dia mampu melakukan sholat 5 waktu sekalipun mungkin tidak berjamaah, tetapi yang wajibnya dia mampu lakukan. Ditambah dengan perkara-perkara sunnah, apakah itu sholatnya, apakah itu puasanya, ditambah baca Qurannya, bahkan lebih dari itu dia mampu melakukan berbagai kebaikan, membantu orang banyak dengan harta, jiwa, dan tenaganya. Apabila orang itu mampu melakukan hal tersebut, maka 24 jam yang Allah berikan kepadanya itu adalah satu hari yang penuh dengan keberkahan. Tetapi di waktu yang bersamaan, ada orang dikasih waktu 24 jam tapi tidak mampu melakukan berbagai kebaikan. Jangankan berbagai kebaikan, hal-hal yang wajib sendiri luput dari pantauannya, luput daripada apa yang harus dia lakukan. Sholat 5 waktu terkadang karena sibuknya kita dengan urusan dunia, sampai kemudian sholat yang waktu 5 waktu ada yang ditinggalkan, bahkan ada yang dilalaikan. Artinya 24 jam yang Allah berikan kepada si B tidak mampu mendapatkan berbagai kebaikan. Itulah bedanya keberkahan dengan yang tidak berkah. Demikian juga harta, ada harta yang berkah, ada harta yang tidak berkah. Mungkin dari segi nominal sama, tetapi keberkahan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang berkah senantiasa membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena harta yang berkah mampu memberikan pertolongan untuk orang banyak di dunia dan mampu memberikan pahala bagi mereka yang memberinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah nikmat hidup ketika kita nanti berada di alam barzah, ketika kita sudah tidak mampu lagi melakukan amal karena terputus dengan kematian, Allah masih tetap memberikan kucuran pahala dari sebab infak sedekah yang pernah kita berikan di dunia, memberikan pertolongan untuk orang banyak, sehingga amal itu akan terus mengalir sekalipun kita berada di alam barzah. Itulah yang disebut dengan barokah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu nasihat yang kedua kata Nabi, wa anbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan berbagai amal kebajikan. Kenapa? Karena manusia terkadang andai kata dia luput, karena manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari yang namanya dosa, tidak dia lepas dari yang namanya khilaf dan salah. Maka apabila manusia itu salah, luput, melakukan perbuatan yang tidak disengaja, maka yang terbaik adalah secepatnya dia mohon ampun kepada Allah, menyesal terhadap apa yang dia lakukan, dan yang ketiga tidak mengulanginya lagi, dan yang keempat menambalnya atau mengisinya hari-hari yang tersisa dengan berbagai amal kebajikan. Tambuha, maka kebajikan itu mampu menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa sebelumnya dengan catatan kesalahan dosa yang kita lakukan tidak kita sengaja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ambil ilustrasi. Apabila seorang suami memakai baju itu sudah disetrika, sudah dibersihkan oleh istri, lalu kemudian setelah 2 hari baju itu kotor kembali, maka ketika suami menyerahkan baju itu kepada istri, pasti istri akan menerima dengan lapang dada. Kenapa? Karena kotornya tidak disengaja. Berbeda dengan baju yang sudah dicuci, lalu dijemur, kemudian disetrika, setelah disetrika bersih rapi, diberikan kepada suami, tetapi dengan sengaja, kemudian suami itu mengotori baju yang sudah bersih tadi. Maka apa yang akan terjadi kepada istri? Maka istri pun akan berkah. Demikian pula apabila kita melakukan kesalahan, karena terkadang manusia tidak luput dari hal-hal dosa-dosa kecil yang ada di hadapan kita. Apabila itu tidak sengaja kita lakukan, maka perbanyak dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tambuha, maka perbuatan baik itu mampu menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Lalu nasihat yang terakhir kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa para muslim harus mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga tangannya untuk tidak menyakiti muslim yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman
demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi mengatakan demikian. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Ya Rasulullah, yang tidak beriman. Maka Nabi mengatakan, orang yang tidak merasa nyaman dengan sebab gangguan kita, baik dengan tangan kita, lidah kita, maupun perilaku kita. Itulah muslim. Muslim adalah sebuah keniscayaan bahwa muslim harus mampu menjaga sikap dan perbuatan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Apakah itu muslim ataupun non muslim, wajib sama-sama kita menghormatinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan jauh dari itu, para muslim harus mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 pesan Nabi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukannya. Apabila kita bisa melakukannya, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung, baik di dunia karena kita memberikan manfaat untuk orang banyak, maupun di akhirat karena setelah kematian kita tetap akan mendapatkan amal jariah, yaitu pahala yang akan terus mengalir kepada diri kita sekalipun sudah wafat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jum'i wal jama'at wa hadana ila sabili ittisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati wa sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radallahu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ij'al wilayatana hadhihi fi awqatil taqwa. Allahumma fa'al bala wal waba wal bala wal fahsya'i wal munkar was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa bi buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.